Madamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismail wa Ishaqu kaza Yaqubu Yusuf wa Ayyub kaza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman kaza Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Qoha Fatimun Takoya. Itu yang isi. Terakhir diberikan kepada Rasulullah. Dan Allah memberikan agama Islam kepada Rasulullah. Itu tidak di Kuningan. Bukan di sini. Tapi di Mekah sana. Pada Rasul. Namanya Muhammad. Makanya karena Rasulullah itu orang Mekah, orang Arab, makanya namanya Muhammad. Bukan Asep, itu bukan orang Arab. 1000 tahun 570 lahir. Ini tak dudukkan. Jadi biar nggak salah paham, dipikir NU itu agama baru. Bukan. NU itu wadah. 571 Rasulullah mendapat agama Islam di Mekah. Mengajarkan agama kepada orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dikenal dengan sahabat. Makanya karena Rasulullah orang Mekah, sahabat juga orang Mekah. Makanya namanya Abu Bakar, Umar, Ali. Gak ada sahabat namanya Joni. Ya, Suganda gitu gak ada. Gak ada karena orang Arab. Ya, itu sekitar tahun 600. Sementara tahun 600 di sana, di Kuningan tahun 600, ini sudah jadi kerajaan besar, masuk wilayah kerajaan Galuh. Karena tahun 400 sudah ada kerajaan besar di Jawa Barat namanya Tarumanegara. Jadi jangan dikira ketika Nabi jadi Nabi di Mekah sana, di sini nggak ada manusianya. Sudah ada, ya sudah pesek-pesek begini. Kalau yang sana mantu ya udah pesek-pesek begini. Udah ada kerajaan besar di sini. Tahun 400 Tarumanegara ada. Tahun 400 kurang, di ujung Jawa Barat sebelah sana, ujung kulon, ada kerajaan Salokanegara. Rajanya Dewa, anak dari Mula Warman, Raja Kutai Kartanegara. Awal cikal bakal kerajaan Nusantara yang nantinya jadi ibu kota negara baru menggantikan Jakarta. Tidak salah letak kembali ke IKN. Tahun 500 Masehi di pesisir selatan Jawa Barat ada kerajaan Galuh dan rajanya namanya Senta Santaka. Punya anak Sanjaya pindah ke pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan namanya Mataram, bangunkan dicantikan. Jadi Rasulullah di sana berdakwah, di sini sudah punya peradaban yang sangat maju. Itu. Sampai akhirnya di sini membangun peradaban besar. Jawa Tengah ada yang geser ke Sumatera, bangun peradaban besar namanya Sriwijaya. Bangsa Isyana geser ke timur, bikin kerajaan besar namanya Galuh, namanya Toho Kadiri. Sehingga lahirlah kerajaan besar Singasari. Di sini ada kerajaan besar pada
Barat. Akhirnya Arab diruntuhkan sama Mongolia di sana. Eropa diruntuhkan Mongolia, Cina diruntuhkan Mongolia. Tapi Mongolia penakluk Arab, penakluk Cina, penakluk Eropa, menyerang Nusantara, sudah bisa ditaklukkan sama kerajaan besar Singa. Jadi bangsa kita bukan bangsa kecil. Makanya kalau ada yang mengatakan bangsa ini bangsa jahiliyah sebelum Islam datang, merinio tapuk lambung. Ini sebagai sebuah pelajaran. Bangsa ini punya segalanya. Makanya jangan heran orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Intai. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Jawa ada kisah cinta Andi Mut. Jawa Barat ada Dayang Sumbi Sangku. Ya. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Di sini ada orang kuat namanya Badung Kodo. Di sana ada kisah ibu tiri yang kejam dalam Cinderella. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kantil juriti timur. Artinya bangsa kita bangsa besar. Dan setiap bangsa punya kebahagiaan ketika sendiri bersenandung, bermain musik. Hasilnya Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Cina punya alat musik namanya sitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Eropa punya gitar, kayu dan tali, tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tuh. Ini bangsa, tolong paham. Biar kita ini nggak minder jadi orang Indonesia. Ada jambu gede dikit, jambu bangkok. Ayam gede dikit, ayam bangkok. Nangka gede dikit, nangka Belanda. Rambut hitam tidak pede, di merah-merah. Hasilnya LKMT. Londo kok mengdasi. Ini penting untuk saya sampaikan. Nah, pengetahuan dasar kebangsaan, kita punya kitab besar namanya Negara Kertas. Membangun masyarakat yang baik punya kitab Suta. Soma universitas terbesar di Asia ada di Indonesia namanya Nalanda. Tuh. Itu hampir berbarengan dengan Rasulullah di sana berdakwah sampai akhirnya bangsa Nusantara punya slogan besar. Kalau di sana ada waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, di sini punya bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling melindungi. Yang Hindu melindungi Buddha, yang Buddha melindungi Hindu, sampai ada agama Siwa Buddha, saling melindungi. Jadi kalau ada Banser jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Tidak usah berdebat tentang halal dan haram. Nah, itu warisan asli bangsa Indonesia. Karena apa? Konflik agama besar pertama ada di Nusantara antara Hindu sama Buddha. Wangsa Sanjaya Hindu, Wangsa Sailendra Buddha, saling perang. Wangsa Sailendra dipimpin oleh Garung, Wangsa Sanjaya dipimpin oleh
Panukuh. Sampai akhirnya Wangsa Cailendra ini menjadi wangsa besar. Cigarung bergelar Semaratungga. Wangsa Sanjaya nggak ada yang berani ngelawan. Panukuh pergi belajar ilmu arsitektur. Sampai akhirnya Semaratungga mau bikin candi Buddha, nggak ada arsitek. Cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh. Suruh bikin candi. Akhirnya candi Buddha dibangun oleh arsitek Hindu. Lahirlah Sambara Budura, dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya anak sematawayang Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh beragama Hindu. Terjadilah pernikahan antara yang tadinya anti Hindu berubah menjadi pasangan suami istri. Maka kalau kalian yang ribut pilpres, berhentilah. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Itu akhirnya harus rukun saling jaga. Yang Hindu dibikinkan candi Prambanan. Semenjak itu nggak ada lagi ribut agama. Resolusi konflik di sini selesai, saling jaga antar agama. Di Mekah lakum dinukum waliyad, perangkatnya lengkap. Sampai akhirnya kemudian setelah ditinggal oleh Rasulullah, konflik. Akhirnya Islam bergerak keluar dari Jazirah Arab. Jadi barokai wong tukaran yang kono. Akhirnya Islam keluar. Geser dipimpin Sayyidina Ali ke Basrah. Ketemu dengan orang Majusi. Ketemu dengan orang Majusi penyembah api. Akhirnya Raja Majusi namanya Rustum mengambil menantu anak Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain. Karena Raja Rustum masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Majusi ditaruh bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaro ditaruh di depan masjid. Akhirnya Masjid Parsi punya Manaro. Akhirnya Manaro menjadi hiasan masjid seluruh kaum muslimin sampai Kuningan bernama Menara. Itu dari Majusi. Jangan kamu bilang bid'ah. Nah, konflik semakin panjang di sana. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada bulan Asyura. Maka seluruh dunia Islam mengenang Asyura dengan sebutan bulan Suro atau Sura. Jawa Barat apa namanya? Sura. Karena itu bulan duka terbunuhnya cucu Rasulullah, maka orang Indonesia di bulan Sura tidak menikahkan anak, karena itu bulan duka. Wujud terbunuhnya cucu Rasulullah menjadi yatim, maka di bulan Sura santunan anak yatim. Berarti sing paling Islam asli sapa? Sing wis ora Sura, ora santunan, pendatang baru. Dari sisi aku ini tersisa satu selamat, Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Sayyid Bakir, tambah jauh karena konflik. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Semakin runyam huru hara di tanah Arab, sampai Sayyid Ja'far Shodiq curhat kepada Rasulullah, dikenal dengan sholawat ashdil wa asghilid dhalimin bidda limin wa akhrijna min bainihim alim. Yang masih pegang sholawat itu siapa? NU. Sayyid Ja'far Shodiq punya anak namanya Sayyid Ali
Jadi tambah jauh karena sana ribut antara Bani Umayyah. Punya anak namanya Sayyid Muhammad tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Isa dikenal An-Naqib tambah jauh. Punya anak Sayyid Ahmad Hijroh semakin jauh dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Ubaidillah tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi melahirkan Alawiyid Al-Aqqa Syakron Asyikab. Itu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Muhammad apa jauh, punya anak Alwi Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam apa jauh sangat ribut di sana. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Terbat. Tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Ambil Faqih. Tambah jauh punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Kongo. Lihat, bikin klan besar namanya Azmat Han. Makanya ada Sahrukan beragama Islam. Dari situ kemudian punya anak diambil menantu Raja Campa. Namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak Sayyid Muhammad sudah sampai Samudra Pasir. Menjadi cikal bakal kerajaan Samudra Pasir. Rajanya Malikus Soleh, Malikus Dohir. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara. Lidah Wonocoroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Ketemu dengan peradaban baru, peradaban Nusantara. Mau cerita surga air mengalir, Nusantara air di mana? Mau cerita buah-buahan surga, di sini semua buah-buahan ada, dari Kesemek sampai Cipluan. Mau cerita tentang madu, di sini madu ada di mana-mana. Mau cerita tentang istri yang banyak di surga, tidak cocok dengan orang sini, karena orang sini punya istri satu, bikin pusing kepala. Karena perempuan sini mandiri. Perempuan Arab tidak mandiri karena pekerjaan semuanya laki. Tapi di sini hampir semua pekerjaan perempuan. Yang laki-laki ngerokok siang, pagi dan malam, mengopi. Makanya tidak ada cerita pengislaman dengan cerita surga. Akhirnya kemudian melahirkan putra namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Ondi yang disebut wali. Punya anak Sunan Ampel Surah yang disebut Wali Songo, yang digugat oleh ahli-ahli sejarah yang bukan berasal dari santri. Islam yang ke Eropa disebar panglima perang, yang ke India disebarkan pedagang, Gujarat. Tapi kenapa yang ke Indonesia disebarkan wali? Wali tidak ada konsepnya dalam penyebaran agama Islam. Karena kamu bukan santri, tapi santri konsisten. Zaman Ibrahim Asmoro Kondi sampai Sunan Ampel adalah zaman wali. Kenapa yang masuk Islam ke Indonesia harus wali? Karena Islam beragama Hindu, karena Nusantara beragama Hindu. Hindu yang boleh ngomong agama adalah Brahma, kasta tertinggi. Raja tidak boleh ngomong agama karena dia kesatria, kasta kedua. Kasta ketiga, Wesia pegawai negeri nggak boleh ngomong agama. Forkompimda nggak boleh ngomong agama. Kasta Sudra keempat gak boleh ngomong agama karena dia pedagang sama peta. Sekaya apapun Sudagar, no, gak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya pengemis, paria, gak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kucang, copet, tukang ngentit. Makanya yang suka ngambil bansos, kucang. Di bawahnya ada mereka, maling, tapi kalau ketahuan lah. Di
bawahnya ada candala, maling tapi ketahuan berani, begal. Nah, kasta tertingginya Brahmana, orang yang dekat dengan Sang Hyang Widi, yang tidak takut apa-apa. Orang yang dekat dengan Tuhan dan tidak takut apa-apa, dalam Islam disebut wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar nggak bisa, karena saudagar itu sudra ditolak oleh masyarakat ilmiah. Jadi keyakinan para santri tentang Islamnya wali adalah keyakinan ilmiah yang dilandaskan pada fakta-fakta metodologis konseptual. Nah itu makanya. Nah terus mereka nanya, program pengislamannya kok cepet wali, kenapa? Buktinya mana? Daftar pustakanya mana? Wali itu kalau melakukan pekerjaan gak perlu baca buku, gak perlu referensi pustaka, karena wali kalau menginginkan sesuatu langsung download kemana? Ke harddisknya Allah, karena Allah punya harddisk besar di langit yang berisi program segala dunia, namanya Lauhil Mahfuz. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut Abud Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Islam disebutkan Lauhil Mahfuz, kotak segala tahun. Wali download 3 tahun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syabdil Qadir 25 tahun, ya Allah, ya Allah. Rasulullah download 15 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Mbah Hashim seumur-umur download dengan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca 41 kali surat At-Taubah, rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Makanya wali-wali ini wifi-nya besar, paketannya besar. Kita nggak punya wifi, kalau diajak download tidur. Yallah, 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 yallah. Nah itu. Sekarang kita tahu teknologi itu karena kita punya handphone terhubung dengan satelit. Setiap yang dikerjakan oleh handphone terdata oleh satelit. Seperti apa yang dilakukan manusia tercatat di Lauhil Mahfuz. Tercatat. Korupsi pakai ayat Quran juga ada. Ya, sampean. Nah, terus handphone itu suka kirim-kirim foto, kirim-kirim gambar. Syaratnya apa? Punya paketan. Kalau nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Makanya ke warung-warung cari free wifi.co.id. Manusia suka berdoa, suka kirim doa, kirim Fatihah. Kalau punya paketan. Kalau nggak punya, pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di situ .co.id, di sini ila hadratin Nabi Mustafa. Kalau di sana free wifi, ini tawassul. Makanya pakai wifi Nabi ila hadratin Nabi Mustafa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin wa ila jami'il ulama wa syarik al magharib ya fi barriya wa baqiya. Naqsul Abdul Qadir Al-Jilani dari abaina ummahatina masyayikhina wajidat wajadina muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nakhususun ila ruhi Pak De Wadul Al-Fatihah. Langsung share it. Makanya doa bisa dibagi ke seluruh dunia. Ada yang nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Jangankan doa, sepak bola bisa dibagi. Tidak perlu datang ke Qatar nonton sepak bola, cukup satu orang nyuting, naikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, jam sama, waktu sama, tempat bisa berbeda-beda, namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Dan ini teknologi paling kuno dari sana. Wali-wali download, makanya wali itu tahu downloadan sana. Mesti diapakan
utara yang sudah maju berbeda-beda, ya sudah tidak pernah menonjolkan diri minta disebut aku ulama penerus Nabi, enggak, cukup ya itu. Tapi kan kiai ada kebo, kiai selamat, ada tombak, kiai pleret, tunggu saatnya kiai yang lain akan hilang, yang ada tinggal kiai haji. Musola langgar itu campur, tunggu aja nanti pada waktunya langgar-langgar yang lain akan hilang, yang ada adalah langgar sholat sembahyang, nanti ketelesut ke sembahyang yang lain, tunggu gak ada apa-apa, program di langitnya sudah ketahuan, yang lain hilang. Makanya sekarang ya santri, semua orang tahu kalau santri itu pasti pelajar musola pasti tempat sholat langgar. Dan makanya orang nggak pernah sampai hari ini, orang juga nggak akan pernah keliru. Walaupun belinya itu Mio, ketika pinjem temannya, aku pinjem Hondamu. Hondamu apa? Mio. Walaupun keluarnya Ades, kalau beli Aqua keluar Ades, semua orang tahu, seluruh pompa air namanya Sanyo. Walaupun mereknya Shimizu atau Nasional. Dan kita nggak pernah heran dengan ibu-ibu kalau lebaran bungkusnya kongwat, isinya renggi. Biasa Indonesia. Iya. Kalau orang sekarang nggak pede, karena apa? Hasil kerjaan akal. Takut gak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam. Takut gak disebut Islam kalau katoknya tidak jing. Takut gak disebut Islam kalau benderanya tidak la ilaha illallah. Takut tidak disebut semangat kalau tidak teriak Allahu Akbar. Penakut orang sekarang. Gayanya berani tapi hatinya penakut. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kalau kau yakin Allah Maha Besar, Allah tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Makanya Allah tidak akan terhalang oleh orang mabuk. Makanya kalau ada orang mabuk gak usah pakai Allahu Akbar. Kalau berani tempeling, udah gitu aja. Itu sama dengan nyamuk di muka, malah pakai sengsu. Padahal gini aja hilang. Makanya luka banyak terjadi di masyarakat. Akhirnya taunya Allahu Akbar kaca pecah. Makanya kiai ini bendera tauhid, enggak bendera Hizbut Tahrir. Kami kalau anti ini anti bendera, anti la ilaha illallah, enggak, kok nggak tahlilan ya la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah, enggak mas. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Antri guyon, coy. Kenapa? Tradisinya makanya wali tidak melakukan kerjaan yang kecil-kecil tadi itu, tapi pekerjaan besar yang dilakukan. Ketemu mas bangsa yang berbeda suku, berbeda agama sudah rukun, jangan sampai Islam membuat kekacauan. Akhirnya yang dilakukan pertama kali adalah mengingat Rasulullah. Bangsa yang sudah sebesar Nusantara, hanya Rasulullah yang sanggup menyatukan. Maka akhirnya para wali menyatukan orang yang berbeda-beda dengan kalimat Rasulullah. Apa? Kalimat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab dalam bahasa Rasulullah dinamakan ra'iyah. Maka kemudian yang tadinya raja hamba, kawulo Gusti, yang Jawa Barat tetap abdi, yang kawulo tetap ulo, yang hamba sahaya tetap saya, tapi mempertemukan perbedaan, semua harus hidup saling bertanggung jawab, disatukan dalam konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah kalau berkumpul namanya musyarakah, masyarakat. Berbeda paham, wasyawirhum fil amri musyawarah. Karena yang menyatukan adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah.
wilayah Al-Wali punya wilayah. Makanya Indonesia berubah dari yang berbeda-beda tetap menjadi satu, namanya rakyat. Rakyat bukan people. Kalau people adalah vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Begitu dia banyak, dia akan merasa menjadi wakil Tuhan. Maka khilafah tidak cocok dalam konsep rakyat dalam bahasa Rasulullah. Indonesia bukan komunis, komunis proletar. Begitu banyak ada diktator proletariat, sama-sama diktator, tapi rakyat sebanyak apapun tidak mungkin menindas, tapi akan selalu hidup saling bertanggung jawab. Maka tidak ada diktator mayoritas dalam konsep rakyat. Maka sebesar apapun kaum muslimin di Indonesia tidak akan menjadi penindas dan akan selalu hidup dengan yang lain damai sentosa, saling bertanggung jawab. Makanya dengan konsep rakyat, selamatlah perbedaan di Indonesia. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Jadi negara paling sunnah itu Indonesia. Kalau sunnah yang mudah-mudah itu nggak dipikir sama wali dulu. Sunnah jenggot itu nggak dipikir. Karena itu mudah, asal nggak dicukur. Nah cingkrang nggak dipikir. Karena dulu para wali datang sudah pakai jubah. Ketika pakai jubah nggak bisa untuk nanam padi, maka jubah baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, syar'un jadi sarung. Fleksibel, Anda mau cingkrang tinggal linting lebih tinggi, mau panjang turunkan ke bawah. Takbirnya sederhana, Allahu Akbar, pasti nyantol di atas belebetan sarung. Baina surra warubah aman. Fleksibel. Jadi jangan salah, dari negara paling sunnah di dunia itu Indonesia. Makanya menjaga kebersamaan perbedaan inilah tugasnya para ulama dalam pegangan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang tali Allah dan jangan tercerai-berai. Nah, agar tidak tercerai-berai, maka seluruh perintah Allah menjadi alat pemersatu. Satu contoh, Allah menyuruh manusia untuk berdoa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah. Maka terserah kamu mau berdoa seperti apa. Sendiri-sendiri Allah terserah. Tapi di tangan para ulama, doa yang hasilnya sendiri bisa menjadi lingkaran besar. Kiainya yang berdoa, santrinya amina, amin, min. Nek kecapean, amin. Santrinya kiainya walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semakin banyak yang berdoa, dibawa ke alun-alun kuningan, lingkaran besar doa namanya istighosah. Begitu istighosah ke lapangan, roda ekonomi bergerak. Dari ujung sana L sampai laku, L300 laku, sewa truk laku, sampai sini tenda laku. Lingkaran bakul bakso datang jual bakso. Lingkaran bakul tahu jualan tahu. Sound system laku, sampai kopi laku, larutan penyegar laku, jeruk laku, pasar bergerak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Roda ekonomi berputar, dan itu setiap hari ada. Kemudian tentang Rasulullah, bersalawatlah
Sallu alaihi wasallimu taslim. Ya terserah kau mau Allah lama apa. Tapi di tangan para ulama, solawat menjadi gerakan besar, namanya solawatan. Dari masjid sana, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Dari masjid sana ibu-ibu muslimat, ya Rasulullah, salamun alaik, dari masjid sana, dari masjid yang sana, karena orang Jawa, dekat Kerawang, Cirebon, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Yang dari masjid sana orang Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaika. Akhirnya dari solawat menjadi solawatan. Begitu yang banyak ikut, semakin banyak dikumpulkan di alun-alun Kuningan bersolawat. Setelah itu apa yang nggak laku? Sepanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing lah. Pasarnya Pak Bupati laku semua. Jeruk laku, mulutan apa yang tidak laku, setiap kampung atau kampung semuanya mulutan. Satu mulutan 50 juta pasti berputar, yang gede 100 juta, belum ongkos pulang kiainya. Ini roda ekonomi yang diputar oleh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Belum selesai recepan, belum selesai ruahan, belum selesai nuzulul Quran, belum selesai halal terus berputar. Lingkar ekonomi dan agama tidak pernah berhenti. Sampai bayangkan kalau kemudian tidak ada NU, doa gak ada suaranya, sonmu gak laku. Mana tukang sonnya ini? Sonmu gak laku. Dah ini bakul son. Sonmu gak laku. Ini makanya siapa yang bisa menjalankan bersedekah dalam keadaan sempit, lapang dan sempit? Hanya orang NU. Fisarroi wa barroi, hanya orang NU yang bisa bersedekah dalam keadaan sulit. Kapan? Saat orang tua meninggal, susah tapi masih bisa sedekah. Kalau udah orang NU udah ada. Yang lain malah jangan sampai berhutang. Kalau orang tuanya meninggal, orang meninggal memberatkan orang. Itu dengernya enak, tapi itu orang tidak bijaksana. Kenapa nggak bijaksana? Dia lupa bahwa ketika dia lahir, operasi sesar, orang tuanya utang. Dia lupa bahwa ketika dia sunat, orang tuanya utang, bakal jual sawah, jual sapi. Orang lupa dia waktu nggak bisa bayar SPP, orang tuanya utang tandur padi. Itu tak sahur tandur. Orang tua membesarkan anak itu ya utang, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Maka ketika orang tua meninggal, jangan lupa kalau nggak punya apa-apa, utang. Kecuali tetangganya baikan, dianterin makanan. Kalau nggak ada, utang. Dalam keadaan sempit masih bisa bersedekah. Akhirnya apa? Ayam laku, besek laku, lemper laku, semua berputar. Sampai 40 hari, sampai setahun khol, roda ekonomi berputar, baku letek-letek laku. Jual tek laku. Jual apa aja laku, coba. Ayo, lato-lato. Aku lantas ziarah ke makam para guru bis pariwisata lah. Coba kemarin corona nggak ada ziarah, bis pariwisata bangkrut. Ke makam-makam para wali berziarah,
menyambut tamunya para wali, orang jual nasi lah, laku ojek laku, jual katok tasbih laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Betapa barokahnya. Akhirnya yang jualan karena doa, yang jualan karena sholawat, uang yang didapat uang barokah, bayar SPP barokah, ilmu yang didapat anaknya ilmu manfaat. Pikiran dong, ini pikiran, ini butuh analisa yang tajam dan mendalam. Dan ini hanya kiai yang bisa. Kalau dokter nggak pakai bisa kayak dulu. Lah karena dokter harus pakai ibit opcit itu. Kalau kita referensinya biar dicari sama dokter. Di makam para wali ukur. Muhammad. Sabis belum selesai, rombongan satu bis datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ribut, gak gantian, enggak. Padahal kadang katut juga sama yang lebih keras. Yang para ngawiti ingsun. Sebelahnya lagi ibadallah rijalallah akhizuna li'ajlillah kunu'a tanalillah zanaklah fadlillah rukun dari pojok ila kadrotin nabiyil mustafa. Gak ada yang komplain, yang fasih kiai gak ada. Rukun wagi rombongan banyak orang, tahu-tahu ada satu datang tengok, gak ada rombongannya, pakai jaket yang dari belakang, siap si borokokok. Orang bingung ini bawa apa, nggak bawa rombongan, cuma sendiri, mesti copet. Ternyata begitu lama-lama buka jaket, ada spekernya, rombongan dari Kuningan, ditunggu di base. Seruk. Akhirnya apa? Akhirnya kerukunan terjaga. Orang Kuningan ziarah ke Surabaya, rindu dengan tanah Surabaya karena ada makam guru Sunan Ampel. Ziarah Cirebon, rindu dengan tanah Cirebon, cinta dengan tanah Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Ziarah Jombang, rindu Jombang, ada makam Gus Dur dan Kiai Hashim. Rindu dengan tanah Banten, ada makam Sultan Hasanuddin. Suruh ngebom Banten, gak berani. Karena ada makam gurunya. Kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam melahirkan cinta pada tanah air. Maka pelajaran dasar cinta tanah air adalah mencintai di mana guru-gurunya disemayamkan. Itulah yang disebut hubbul waton minal iman. Jadi santri hubbul waton minal iman, gak bohong. Dibuktikan. Akhirnya negara merasakan nikmat yang tadinya berasal dari wilayah NKRI. Enak. Mau ngomong apa? Pesen sama kiai. Polisi mau ngomong apa? Pesen sama kiai. Forumnya kiai gak pernah habis. Sehari bisa 10 pengajian. Apalagi yang kayak model saya. Pesen apa panjenengan? Ayo. Ada terorisme di mana-mana. Pas kiai ngomong teroris, kiai. Semua kiai ngomong radikalisme. Paham nggak paham, pokoknya jangan sampai jadi radikal. Musim corona, yang lain negara-negara ribut, kiai dipeseni sama polisi. Kiai ngomong corona, kiai. Akhirnya kiainya semua ngomong corona, walaupun kadang nggak nyambung. Para hadirin. Dunia sekarang berubah dari dunia analog ke dunia digital. Kocok saya. Dunia digital ini membuat mulut kita nggak bisa dikendalikan. Berbicara semaunya, tidak ada lagi yang ngontrol. Dosa manusia sekarang terbesar karena mulutnya nggak bisa dikendalikan. Dosa besar kedua karena jari manusia pencet-pencet buka yang lain-lain. Semua ada di jari. Maka karena mulut dan jari yang berdosa, datanglah corona. Kita disuruh
tutup mulut pakai masker dan cuci tangan pakai sanitizer. Betul. Padahal ya nggak ada hubungannya. Nah itu makanya kiai selamat semua. Dilanda gelombang terorisme kita selamat. Dilanda gelombang anti Syiah kita selamat. Negara-negara yang lain gak ada yang selamat. Afghanistan masalah jenggot hancur berantakan bersama Taliban. Timur Tengah masalah khilafah hancur bersama ISIS. Kita masih bisa tertawa dan riang gembira. Dan hari ini kita bisa membuktikan kepada Rasulullah. Setelah Islam ditinggal Rasulullah, yang bergerak ke Eropa berhenti, yang bergerak ke Rusia berhenti, yang bergerak ke Cina berhenti, yang bergerak ke Afrika berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Dan Jam'iyah Muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Ya. Apa yang kau ragukan tentang NU? Semua akan NU pada waktunya. Lah dulu yang anti tumpeng sekarang sudah mau pakai nasi kotak. Lah dulu yang anti terbang, anti apa sekarang mau pakai mulut. Dulu khol gak mau, sekarang mau birrul walidain. Dulu suwo gak mau, sekarang ruqyah aman sama NU. Anda bodoh, ikutlah Nahdlatul Ulama. Kalau pinter gak usah. Kalau bodoh ikut NU enak. Anda gak bisa berpikir, dijamin bisa, karena NU kiainya bunyi kalau berpikir. Anda cukup mendengarkan dan menirukan. Tapi yang bodoh kok ikut yang lain pasti gak bisa zikir karena kiainya diem saja. Lihat, betul gak? Betul. Anda gak bisa sholawatan, ikut NU pasti bisa karena NU sholawat, yang lain gak ada. Anda kurang sholat, ikutlah NU karena NU sholatnya lebih banyak daripada yang lain. Tarweh, yang lain 8, NU 20. Siapa yang benar? Gak ada yang tahu. Tapi NU lebih aman. Karena 20 pasti aman. Kalau di akhirat yang benar 8, kita punya sisa 12. Lah yang kalau 8 yang benar 20, yang kurang 12, cari di mana? Lo NU itu punya umat, makanya apapun yang dikerjakan pasti mikirin umat. Yang lain gak ada yang mikir umat. Tiba-tiba bikin keputusan bank haram. Kalau NU nggak berani. Kenapa? Umatnya seluruhnya pakai bank. Nah yang bank haram nggak konsisten karena mereka kemana-mana masih pakai uang. Padahal uang produksi bank, dia bukan produksi KUD. Pergi haji pakai bank karena pilot gak mau menerima ongkos naik haji langsung cash. Baca Quran pakai bank karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. ATM yang mengharamkan bank, hati-hati, dosamu tambah banyak karena kamu masih pakai ATM dan pakai uang. Loh yang istiqomah. Rokok haram, hati-hati. NU enggak. NU kenapa enggak mengharamkan rokok? Bahaya. Karena seluruh santrinya ngerokok. Dan rokok enggak ada hukumnya. Kata siapa rokok ada hukumnya? Rokok menyebabkan kemandulan. Laki-laki mandul, enggak, rokok punya anak semua. Tetapi di balik itu semua ada masalah. Kalau kamu mengharamkan rokok, hati-hati. Rokok punya cukai 175 triliun. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Begitu cukai haram masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya
maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lai pakai hak sembrono. Sama, makanya jangan katakan Jokowi Fir'aun. Kalau Jokowi Fir'aun, Jokowi kafir. Hati. Sementara Jokowi ngangkat menteri agama berarti tidak sah mengangkat menteri agama. Sementara menteri agama ngangkat KUA ngangkat naib, ngawinin anak. Kalau ini yang kamu haramkan, yang ngawinin itu juga tidak sah. Anakmu anak lo fakeo, kamu jangan sembrono. Makanya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang suka haram, lihat pasti bukan NU. Dan dia tidak punya umat, karena dia adalah kiai freelance. Umatnya subscribe dan like. Jelek-jelek Suriah Nahdlatul Ulama. Lah ini kok. Makanya TNI, Polri tinggal ngomong, sampai pesen apa? Ke kiai pesen apa? Pasti punya forum untuk menjelaskan. Yang lain forum enggak punya, jamaah enggak punya. Ibarat masak daging sudah tidak ada dagingnya, tinggal balung, tinggal tulangnya aja, semuanya bid'ah. Akhirnya biar enak, banyak micinnya. Lahirlah generasi micin, apa-apa dibumbui jadi huwa. Sampai huweo. Dan NU paham, orang kalau sudah ngomong agama menangan, karena atas nama Tuhan, maka di NU kiai dibagi dua, kiai sakti dan kiai kurang sakti. Saya kiai kurang sakti, makanya dibebasin aja karena bisa diinterupsi. Bos panas, kan gitu. Tapi semenjak saya ngaji nggak panas kok. Kan tadi waktu sambutan. Lah itu bedanya Suriah sama Tanfidia. Itu bedanya Suriah sama Tanfidia. Lah kiai sakti. Kiai enggak, kalau saya kiai enggak sakti. Kiai sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah wah itu kiai paling sakti. Enggak ada yang berani instruksi. Paling kalau nggak terima ditinggal tidur karena kiai sakti. Makanya biar kiai sakti itu nggak ngawur, suruh pegang tongkat sama baca teks biar tenang. Ittaqullah. Nggak boleh gini-gini, kalau gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya kalau tongkat masih dipegang, teks masih dibaca, pasti santun. Ittaqullah. Begitu tongkatnya disebut bid'ah, tongkatnya hilang, tangannya saudara Jokowi, pasti begitu. Makanya kamu lo lihat yang aneh-aneh, lihat masjidnya pasti nggak ada tongkatnya. Betul nggak? Betul nggak? Oh, ini namanya. Jadi NU itu menjaga negara itu nggak cuma omong kosong, selalu menjaga kebersamaan wujud dari perbedaan. Tiba-tiba ada orang hidupnya sendiri nggak mau kumpul orang mati menyebut bid'ah, orang pengajian disebut bid'ah, hidupnya seluruh sendiri. Tapi begitu negara punya gawe milih pemimpin yang harus menjadi pengayom semua orang, dia ikut, pasti dia tidak akan pernah bisa memimpin banyak orang, pasti dia hanya akan memimpin dirinya sendiri. Jawa Barat, waspadalah. Loh kenapa diem? Kok gak semangat? Karena saya sudah mulai gak cocok dengan kamu. Ya kan orang hidupnya sendiri, ada orang mati sendiri. Cuman ngurusi jenggotnya aja. Tapi begitu ada gawe nasional yang harus melibatkan banyak orang, dia merasa paling depan, mau ikut ambil alih proses berbangsa dan bernegara. Kamu percaya dengan orang begitu? Setiap hari hidupnya tidak pernah kumpul orang, begitu negara mau ngurus, dia mau ngurus negara besar, itu pasti bohong. Pasti negaramu akan menjadi negara yang sempit. Buktinya yang lain kacau. Hari ini kita membuktikan pada dunia dengan yang kita miliki,
Nahdlatul Ulama. Ikhwanul Muslimin, cara orang Mesir menyelesaikan bangsanya, dan itu gagal. Dibawa ke sini produk gagal. Khilafah Tahririyah, Hizbut Tahrir dibikin di Palestina, gagal menyelesaikan Filistin, dibawa ke sini. Itu produk gagal. Selesaikan problem Indonesia dengan cara-cara ulama Indonesia. Dan kita Nahdlatul Ulama punya dasar rasa cinta dari konsep Rasulullah. Ra'iyah berlaku di Indonesia, musyarakah berlaku di Indonesia, musyawarah berlaku di Indonesia, dan itu tidak hanya jadi pembicaraan tapi tertulis dalam undang-undang landasan dasar negara Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Majelisnya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat Bahasa Arab, Hakim Bahasa Arab, Mahkamah Bahasa Arab. Makanya kalau Anda mengatakan negeri ini negeri tauhid, ini tapuk lambim. Paham? Amma ba'du. Ya mukadimah selesai. Jadi jangan, bapak-bapak ini nikmatnya luar biasa, punya santri. Pesen apa? Sampaikan yang rukun ya. Setelah tertata ini semua, tiang negara harus siapa? Perempuan. Makanya NU punya muslimat, darinya lahir generasi baru. Baik dan buruknya negara tergantung generasi yang dilahirkan oleh muslimat. Dia adalah sawah dari muslimin. Kitalah pemilik sawah, itu sawah-sawah. Nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu sawahmu. Maka sawah jangan sampai terlalu banyak rumput, tumbuhannya jelek. Kalau terlalu banyak rumput, jelek. Maka perempuan tidak boleh jorok, tidak boleh kotor. Begitu sudah mulai jerawatan, kasih skincare. Glowing. Ya. Ini biar panas lagi, biar ketahuan nanti obat. Glowing. Nah, sawah tidak boleh kurang pupuk. Harus banyak air, banyak pupuk. Perempuan harus selalu banyak uang. Laki-laki harus kasih uang pada perempuan. Sawah tidak boleh dibakar kalau ditanam. Kalau dibakar karena ditanami akan mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit sayang. Lah iya, itu jarang disampaikan karena dia itu laki-laki. Khawatir memberatkan. Saya sampaikan ini karena saya fair dalam kehidupan. Yai fair. Tugas laki-laki, tugas perempuan. Cantik, punya uang, tentram hatinya. Dan itu tugas laki-laki, memberikan tiga-tiganya. Mate. Ya, semoga semua ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. Itu petanya Surya sama Tanfidya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma iftah alaina fatihal arifin wa dhakkirna wa najna bi ya Allah. Ij'al auladana dhurriyyatan min al khair wa istina akhirun. Bala bayna ummatina masyayikh sejami'an Nahdlatul Ulama Allahumma ardahilna dirun wa Allahumma ja'al qabr badal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.